Jangan beralih kepada salawat-salawat yang lainnya yang dibikin oleh sebagian orang. Ada salawat Fatih mungkin, ada salawat Naria, ada salawat Tibbil Qulub. Kita banyak melihat bentuk-bentuk salawat yang macam-macam. Terus, manakah salawat yang paling baik? Ada beberapa waktu yang utama bagi kita untuk bersalawat. Banyak orang berpikiran salawat itu acara. Duduk bersama, salawatan. Ini salawat. Bukan seperti itu Rasulullah SAW mengajarkan. Bismillahirrahmanirrahim. Maka arti yang tepat bahwasanya salawat untuk Nabi SAW adalah memohon kepada Allah agar Allah memuji Rasulullah SAW. Allahumma athni alaih. Dan itu pendapat yang lebih tepat dari semua pendapat-pendapat lainnya. Nabi ini udah dijamin masuk surga. Nabi ini udah ada tempatnya, maqaman mahmudah, udah selesai. Maka kita memohonkan kepada Allah agar Allah memuji Nabi di depan malaikat-malaikatnya tentang kebaikan Rasul SAW yang beliau udah berbuat baik sama kita. Adapun arti salam buat Rasul SAW, maka kita memohon kepada Allah agar Allah memberikan keselamatan kepada beliau, di agama beliau, di badan beliau, di kuburan beliau sekarang, dan kelak pada hari kiamat nanti. Kita banyak melihat bentuk-bentuk sholawat yang macam-macam. Terus, manakah sholawat yang paling baik? Kalau sholawat di dalam sholat, kita insya Allah udah pada tahu tuh, sholawat Ibrahimiyah, sholawat yang memiliki makna yang sangat agung. Maka umat Islam yang tiap hari baca sholawat ketika sholat, mohon dipelajari. Jangan beralih kepada salawat-salawat yang lainnya yang dibikin oleh sebagian orang. Ada salawat Fatih mungkin, ada salawat Naria, ada salawat Tibbil Qulub. Baca tuh salawat yang kita baca ketika sholat. Kenapa Allah Jalla Jalaluh memerintahkan kepada para sahabat Nabi dan kepada umat Islam untuk membaca salawat Ibrahimiyah yang modelnya banyak, riwayat hadis itu banyak sekali. Yang terkenal ada dua. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid, wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Yang kedua, Allahumma salli ala Muhammadin wa azwajihi wa dhurriyyatihi kama sallaita ala ali Ibrahim wa barik ala Muhammadin wa azwajihi wa dhurriyyatihi kama barakta ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Itu ketika sholat. Adapun di luar sholat, para ulama menjelaskan sebagaimana dinukil oleh Ibnu Hajar Al-Asqalani bahwasanya apa saja ucapan sholawat yang maknanya sholawat buat Rasul SAW boleh. Seperti kita mengatakan sallallahu alaihi wasallam, assalatu wassalamu ala Rasulillah. Tapi yang jelas, yang sunnah itu lebih utama untuk kita baca daripada yang dibikin oleh sebagian orang. Berapa jumlah salawat kita buat Nabi alaihi salatu wassalam? Allah mengatakan innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Sesungguhnya Allah Jalla Jalaluh, Allah pencipta langit dan bumi, bersolawat buat Nabi. Malaikat-malaikat Allah bersolawat buat Nabi. Lalu Allah memanggil kita, wahai orang-orang yang beriman, bersalawat dan bersalamlah kalian kepada Nabi alaihi salatu wassalam. Banyak-banyak. Bahkan Rasul sallallahu alaihi wasallam mengkhususkan hari Jumat sebagai hari bersalawat. Ubay bin Ka'ab, dia menjadikan semua waktunya bersalawat buat Rasul sallallahu alaihi wasallam. Jumlahnya bebas. As-Sakhawi menukil di dalam kitabnya Al-Qaulul Badi' tentang salat buat Rasul SAW. Karena hari Jumat kan Nabi mengatakan fa'akthiru fihi salati alayya, fa'akthiru fihi minas salati alayya. Kalian banyak-banyak salawat kepadaku pada hari Jumat. Kenapa? Hari Jumat itu hari yang paling mulia. Allah menciptakan Adam pada hari Jumat, memasukkan ke surga pada hari Jumat, kiamat dibangkitkan pada hari Jumat, manusia dibangkitkan pada hari Jumat nantinya. Tuh, fa'akthiru fihi minas salati alayya. Banyak-banyak kalian bersalat kepadaku. Banyak itu semana? Kata Sakhawi, banyak tuh paling sedikit 300. Paling sedikit. Subhanallah. Wallahu a'lam bishawab. Kalau kita bicara banyak, yang banyak. Antum tiap hari berapa kali bersalawat? Pada hari Jumat, lipat gandakan salat antum buat Rasul sallallahu alaihi wasallam. Kemudian ma'asyiral muslimin rahimakumullah, ada beberapa waktu yang utama bagi kita untuk bersalawat. Banyak orang berpikiran salawat itu acara.
duduk bersama, solawatan. Ini solawat. Bukan. Itu salah satu bentuk solawat mungkin. Tapi bukan seperti itu Rasul sallallahu alaihi wasallam mengajarkan kepada umatnya. Kita lihat waktu-waktu bersolawat buat Nabi alaihi wasallam. Jangan cuma solawatan sebulan sekali baru ingat Rasul sallallahu alaihi wasallam. Yang pertama, solawat buat Nabi ketika tasyahud. Kita bersolawat buat Rasul sallallahu alaihi wasallam seperti solawat Ibrahim yang kita tahu. Yang kedua, setelah adzan, Rasul sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Man qala hina yasma'un nida." Barang siapa yang berkata ketika dia mendengar muadzin, Allahumma rabba hadhihi ad-da'wati at-tamma was-salati al-qa'imah ati Muhammadan al-wasilata al-fadilah wab'athu maqaman mahmudan alladhi wa'adtah hullat lahu syafa'ati yaumil qiyamah. Orang yang baca doa ini dia akan dapat syafaatku pada hari kiamat. Kapan doa ini dibaca? Setelah adzan langsung? Setelah mendengar muadzin atau ketika mendengar muadzin ada 3 amalan. Yang pertama, mendengarkan azan, menjawab apa yang dikatakan muadzin. Yang kedua, solawat buat Nabi setelah azan. Tidak doa langsung, tapi solawat dulu, baru setelah itu berdoa. Kata Rasul sallallahu alaihi wasallam, "Idza sami'tumul muadzina faqulu mithla ma yaqul, thumma sallu alayya. Thumma sallallahu liyal wasilah." Setelah itu baru minta wasilah buat Rasul sallallahu alaihi wasallam. Jadi setelah azan kita bersolawat buat Nabi alaihi salatu wassalam. Yang ketiga, ketika masuk masjid dan keluar dari masjid, idza dakhala ahadukumul masjid falyusallim 'alan nabi. Kalau kalian masuk masjid, salawat buat Nabi alaihi salatu wassalam dan berkata, Allahumma ftahli abwaaba rahmatik. Kalau keluar, salawat buat Nabi dan membaca, Allahumma inni as'aluka min fadli. Maka antum masuk masjid, ingat nih, Rasul sallallahu alaihi wasallam yang memiliki peran besar sehingga aku bisa ke masjid, bisa ke rumah Allah atas perjuangan Rasul sallallahu alaihi wasallam dan taufik dari Allah jalla jalla. Yang keempat, akhir qunut. Kita ini qunut ketika salat witir, disunahkan untuk membaca salawat buat Rasul sallallahu alaihi wasallam. Yang kelima, ketika khutbah Jumat diperintahkan untuk salawat kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam. Kemudian pada hari dan malam Jumat 24 jam, hari dan malam Jumat, khususkan antum waktu. Antum bisa mengkhususkan waktu datang kajian, bisa. Antum bisa mengkhususkan waktu datang ke tempat kerja. Hari Jumat khususkan waktu bersolawat buat Rasulullah SAW. Baca salat Al-Kahfi dan baca berapa kali terserah, tapi yang banyak buat Rasul SAW. Kemudian yang ketujuh, ketika di Safa dan Marwah. Safa dan Marwah itu tempat mustajab. Orang diperintahkan berdoa di sana. Jangan lupa bersolawat buat Rasul SAW sebagaimana dalam hadis riwayat Baihaqi. Saya nggak akan bacakan hadisnya jemaah karena saya dikejar waktu. Yang kedelapan, ketika sholat id. Nih sholat id banyak kita yang lupa. Kita diperintahkan untuk baca salawat. Kapan? Di antara takbir itu. Dalam riwayat Al-Baihaqi dan disahihkan oleh Albani rahimahullahu ta'ala, bahwa ketika Abdullah bin Mas'ud ditanya tentang apa yang dibaca di antara takbir itu, beliau mengatakan tabda fatukabbir takbiratan taftatih biha shalah. Kau takbiratul ihram wa tahmad rabbak, kau di situ bertahmid kepada Allah, wa tusalli 'alan nabi sallallahu alaihi wasallam, dan bersalawat buat Nabi. Jadi takbiratul ihram Allahu Akbar, kita memuji Allah, Allahu Akbar, Allahu Akbar, kemudian kita bersalawat buat Rasul sallallahu alaihi wasallam. Banyak di antara kita yang ketika salat Id lupa dengan salawat buat Rasul sallallahu alaihi wasallam. Yang ke-9, ketika salat jenazah, ingat tuh kita bersalawat di takbir yang ke-2. Yang ke-10, ketika masuk Masjid Nabawi, Masjid Nabi kita SAW, sebagaimana dilakukan Abdullah bin Umar bin Khattab. Yang ke-11, ketika melewatin makam Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Yang ke-12, ketika ada masalah, ketika ditimpa problematika, ketika gundah gulana, ketika galau hidupnya, salawat buat Rasul sallallahu alaihi wasallam. Ini diambil dari hadis Ubay bin Ka'ab. Rasul sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Idzan tukfa hammak wa yughfar laka dzambuk." Kalau engkau banyak salawat kepadaku, diampuni dosa-dosamu dan kegalauan dari jiwamu akan dihilangkan. Yang ke-13, ketika disebutkan nama Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nabi pernah naik mimbar, lalu beliau mengatakan amin, amin, amin. Ternyata Nabi mendengar doa Jibril
Jibril mendoakan di antara salah satu amin. Syaqiyun abdun aw raghima anfu mri'in dzukirta indah falam yusalli alaihi faqultu amin. Celaka orang yang mendengar namamu disebutkan lalu dia tidak berselawat kepadamu. Nabi mengaminkan doa Jibril. Maka para jamaah, hati-hati antum nulis tulisan Muhammad terus SAW sallallahu alaihi wasallam. Antum nggak bersolawat ya. Jangan dikatakan SAW itu solawat buat Rasulullah. Tidak. Orang akan membaca saw dan antum menulis juga saw. Salawat itu sallallahu alaihi wasallam. Hati-hati sampai dikatakan oleh seorang saya cerita, orang yang pertama membuat singkatan sallallahu alaihi wasallam jadi solam itu dikatakan lumpuh tangan. Orang jadi nggak solawat, dia tulis SAW aja, selesai. Seakan-akan dia bersolawat. Tidak. Syaqi, celaka kata Rasulullah SAW. Kemudian yang ke-14 ketika di majelis. Antum kalau punya rapat, punya pertemuan, jangan lupa baca salawat. Majalasa qaumun majlisan thumma lam yadhkuru fihi rabbahum. Tidaklah orang yang kumpul di satu majelis kemudian di tempat itu tidak mengingat Allah. Walam yusallu ala nabiyihim, dan mereka tidak bersalawat buat nabinya sallallahu alaihi wasallam, illa kana tiratan alaihim yaumil qiyamah, akan jadi bencana buat dia pada hari kiamat nanti. Hati-hati kita punya tempat-tempat majelis itu, maka baca. Yang ke-15 ketika berdoa. Doa itu jangan lupa baca salawat, jangan langsungan antum doanya. Kapan baca salawatnya? Awal doa, pertengahan doa, akhir doa. Itu yang paling sempurna. Sebagaimana disebutkan oleh Syekh Bakar Abu Zaid. Yang pertengahan, awal dan akhir. Kemudian yang paling sedikit akhir doang dia salat atau awal saja dia bersalawat buat Rasulullah SAW. Bacalah doa karena doa kita itu tergantung. Sebagaimana dalam hadis Umar bin Khattab, tanpa salawat yang kita bacakan. Yang ke-16. Ketika pagi dan sore hari. Kata Rasulullah SAW, man shalla alayya hina yusbih ashran wa hina yumsi ashran adrakathu syafa'ati yaumal qiyamah. Barang siapa yang di pagi hari bersalawat kepada aku 10 kali, kemudian di akhir hari 10 kali, dia akan mendapatkan syafaatku pada hari kiamat. Para jamaah, jadi salawat itu bukan harus kumpul-kumpul. Antum di rumah pagi hari mau berangkat kerja, Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. 10 kali kita baca sebelum berangkat kerja, sore hari pulang kerja, ingat terus dapat syafaat, karena itu tanda cinta kita kepada Rasul SAW. Yang ke-17 ketika memperingatkan orang, ketika menyampaikan ilmu kepada manusia, sebagaimana hal ini disebutkan oleh Umar bin Abdul Aziz, bahwa mereka diperintahkan untuk bersalawat ketika menyampaikan ilmu kepada manusia. Yang ke-18, salawat dan salam buat Rasulullah SAW dibacakan dimanapun kita berada dan pada waktu apapun. Kata Rasulullah SAW, la taj'alu buyutakum qubura. Jangan kalian jadikan rumah kalian itu kuburan. Wasallu alayya fa inna salatukum tablughuni haitsu ma kuntum. Dan kalian banyak bersalawat kepadaku, sesungguhnya salawat kalian itu akan disampaikan kepada aku dimanapun kalian berada. Di bis, ibu-ibu sambil masak, sambil goreng. Seorang penjaga, tentara, polisi di jalan, dia sambil menjaga sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli wa sallim alaihi.